serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayah dan inayahnya pun kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 untuk kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya nyuwun sewu Bapak Ibu nggih, di sini karena memang kemarin pada waktu kami mengikuti kegiatan CGP angkatan 10 ini, kami telah menyelesaikan modul 1 dan kemarin telah dilaksanakan post test. Dan sekarang setelah kita menyelesaikan pada modul 1, kita diminta untuk melakukan diseminasi atau pemaparan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah tentang hasil dari pendidikan yang telah kami terima. Dan materi yang akan kami ambil yaitu budaya positif. Lanjut Mbak. Nah, pada materi budaya positif ini ada 6 pokok materi. Yang pertama kemarin kita telah mempelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian kita kemarin mempelajari tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya mau cerita sedikit. Pada materi CGP dari modul pertama, modul pertama itu ada 4 bagian Bapak Ibu. Yang pertama modul 1.1 itu tentang filosofi belajar di Watara. Kemudian pada modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 itu visi dari guru penggerak. Yang terakhir adalah pada budaya positif. Dari awal saya sendiri mempelajari materi budaya positif ini dari modul 1 ini yang paling menarik bagi saya sebagai seorang CGP. Karena apa? Karena budaya positif ini berhubungan erat dengan kita sehari-hari. Jadi ini merupakan materi yang sangat ibaratnya kemarin itu pembelajaran materinya paling lama. Gurus ya sami CGP angkatan 10 juga. Jadi kemarin yang budaya positif ini 1 minggu bahkan 2 minggu kita diminta untuk mempelajari modul ini. Selanjutnya Mbak Surina. Nah, yang pertama kemarin materi yang kita dapatkan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita belajar itu harus berpusat pada murid, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangannya, sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Kadang kita bermain HP itu saja lebih pintar anak-anaknya daripada orang tuanya. Nggih. Kadang anak-anak itu Pak, kadang ada yang WA kula Pak. Bunita minta foto yang tadi kegiatan di sekolah kayak kemarin setelah apa Pak? Upacara, itu nyuwun foto teng kula Bu. Didownload video. Kegiatan apa? Upacara hari lahirnya Pancasila. Niku pinter. Padahal ibaratnya kita sendiri ini pun download video terus ada tulisannya, SDN 3 jam, digambar jeduk-jeduk. Kan kebanyakan sekarang kalau membuat video pasti dibuat ada lagunya, ada itu anak-anak lebih pintar.
Nah, di sini sebenarnya memang kita tidak memungkiri memang kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan harus adaptif. Dulu mungkin mengiranya HP penting telepon sama SMS yang sebelumnya paradigmanya seperti itu, padahal sekarang sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya kita akan praktekkan tugasnya, yaitu mengepalkan salah satu tangannya. Bapak Ibu kepalkan, anggap di dalam kepala tangan itu adalah sebuah rahasia jenengan, sebuah rahasia yang ada di dalam kepala tangan. Kemudian Anda diminta oleh teman sebelah akan diberikan hadiah, Pak. Aku duduk, Pak. Mengko tak paringi duit 1 juta. Loh, jenengan buka nopo boten. Ini adalah sesuatu yang berharga, yang sangat ibaratnya, ya sangat berharga, ibaratnya rahasia, sangat rahasia. Pak Agus, jenengan yang boten jenengan bika, makanya gak tak cari ke sertifikasi nih. Jenengan buka nopo boten, Pak? Boten, kenapa? Sangat rahasia. Masalahnya sangat rahasia. Oh, sangat rahasia. Kalau ibaratnya yang meminta buka adalah istrinya Pak Agus, sama juga enggak? oh iya, berarti kalau Bu Endang dibuka apa boten, Bu? Oh, tidak dibuka. Berarti alasannya sama ya. Karena rahasia. Nah, kemarin kami juga dipancing. Rahasianya ini apa? Ternyata salah satu dari teman CGP ada yang terpancing. Rahasia saya ya ini tentang diri saya, Pak. Loh, terpancing berarti itu ibaratnya dipancing untuk membuka, diiming-imingi masih membukanya. Nah, di sini kita terkait dengan kontrol diri. Untuk jawab yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Sepakat tidak nih? Tidak. Yang kedua, alasannya apa? Karena itu memang sebuah rahasia. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tetap kita tutup. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau mengontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Diri kita sendiri. Nah, seperti teori kontrol bahwa kalau yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Teori kontrol kemarin disampaikan oleh Dr. William Geiser, itu ada 4. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Biasanya tanpa kita sadari, kenapa Bapak Ibu dari awal saya mengatakan ini adalah materi yang sangat menarik bagi saya di Disiplin Positif, karena ibaratnya kita berhadapan langsung. Jadi kemarin kami pada pembelajaran ini, oh iya, kita secara langsung seperti yang Pak, ayo anak-anak pokoknya iki dikerjakan. Seperti rumus matematika loh. Bu, kalau caranya ngeten pripun, Bu? Pokoknya kan gue cara ini. Kadang kita refleks seperti itu sih, paling mudah itu ini. Nah, padahal kita tidak tahu bahwa cara yang dipakai anak tersebut itu menurut anak tersebut adalah yang mudah bagi dia. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita seperti anak secara tidak langsung, Pak. Kemarin aja waktu kita menghadapi Niko, Niko, kamu nih kayak gini, engkau nih mbahmu sedih piye, ini kecewa piye, kelakuanmu yang nakal seperti itu piye. Padahal itu sebenarnya dapat apa Bapak Ibu?
lebih ke membuat anak itu merasa rendah diri, tertekan di tersebut. Nah, dari perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol tersebut, yang pertama stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak boleh ya, karena orang mempunyai pandangan masing-masing. Tidak usah jauh-jauh, kadang kita kalau di kantor, di sekolah itu pun kadang ada banyak pendapat atau menyatukan pendapat orang lain itu sangat susah, dan kita tidak bisa mengontrol pendapat dari orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, padahal yang sebenarnya adalah yang benar adalah kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Pokoknya aku sih benar, aku sih kalah. Padahal dalam teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Materi yang selanjutnya, kita masuk dalam materi disiplin. Disiplin itu biasa yang kita dengar itu tentang apa, Ibu? Peraturan, waktu, tata tertib. Jadi ibaratnya disiplin itu fokusnya ke saklek, kudu ngene. Nah, kata disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak memakai ini, kalian akan mendapat hukuman ini. Ya kan? Dulu waktu SMA atau sekolah pada zaman dulu, kamu kalau tidak pakai sepatu warna hitam, lari keliling lapangan, maupun pun biasa di kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang itu boleh apa tidak? Tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, nah ini makna kata disiplin secara harfiahnya, bahwa disiplin itu adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi alasan walaupun kita saat ini memang ada fingerprint di Bapak Ibu dulu waktu awal-awal gimana ini jam 7 kok harus berangkat jam 7. Sekarang setelah berjalannya waktu, sudah berjalan sampai 2 bulan 3 bulan, ibaratnya itu sudah tertanam pada diri kita sendiri. Jam 7 kurang pasti sudah sampai di sekolah, dan itu tertata secara tidak langsung Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi eksternal, kemudian internal, dan motivasi yang terakhir adalah yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan kedisiplinan itu sebenarnya poinnya mempunyai faktor-faktor motivasi dari berbagai macam. Next. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini itu bahwa mereka itu melakukan sesuatu yang baik itu atas kesadaran dirinya sendiri. Dan kita sebagai seorang guru melakukan kesadaran itu secara tidak langsung melalui perilaku dan kegiatan kita selama di kelas dan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini kita berpegang pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar
restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia kemarin yang kita pelajari yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mereka melakukan disiplin itu karena yang pertama menghindari hukuman. Kadang kalau telat nanti takutnya dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini materi yang sangat saya sukai, bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut, Mbak. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kadang kita menghukum refleks, ayo disapu, ayo lari, tapi saat ini sudah tidak boleh. Jadi sebenarnya seperti teori-teori ini itu kita itu sudah melakukan kegiatannya, Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi itu lebih poin pentingnya adalah lebih ke memberikan tanggung jawab kepada murid. Jadinya seperti kalau kamu melakukan ini, kamu harus ini. Jadi ada pola tanggung jawabnya. Jadi ada nilai mendidiknya kepada siswa. Kalau hukuman itu sangat tidak ada mendidiknya, karena ibaratnya misal siswa terlambat disuruh muter-muter ke lapangan, ibaratnya itu apa yang didapatkan oleh murid tersebut tidak sinkron dengan apa yang dia lakukan. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa memojokkan atau membuat murid tersebut salah. Jadi restitusi ini membantu murid untuk berpikir tentang dia ingin menjadi orang yang seperti apa, kemudian bagaimana mereka harus bertanggung jawab akan apa yang telah ia lakukan. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kami minta tolong untuk Bapak Ibu. Untuk yang pertama, bisa dibantu nih guru sih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya benar. Karena ibaratnya mencatat ini tidak ada korelasinya dengan apa yang telah dilakukan murid. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini terlihat apa Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi konsekuensinya, apabila kamu merusak barang temanmu, kamu harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Itu konsekuensi. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena ibaratnya apabila basah, ya kita yang harus membersihkan. Selanjutnya, murid disuruh untuk ini sebenarnya tidak mengenakan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tapi pada zaman dahulu wonten nggih Pak yang melakukan seperti ini. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena apa? PJOK adalah pelajaran olahraga. Jadi kegiatan mengelilingi lapangan basket karena terlambat merupakan sebuah konsekuensi. Mantap.
Nah, jadi kita dapat membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sekarang lo tangkap dulu waktu SMA atau pada waktu sekolah, pasti Bapak Ibu mempunyai pengalaman negatif atau pengalaman buruk pada waktu sekolah. Kalau saya pernah Bapak Ibu, dulu itu saya itu berangkatnya kan naik bis garing, tapi turunnya itu di perempatan itu pekan Pak Blora. Setiap hari Selasa SMP 1 Blora itu mengadakan senam pagi Pak. Setengah 7 sudah mulai. Baru sampai di Pasar Blora itu setengah 7 Pak. Pulau Melayu Pak. Sampai SMP 1 pun Melayu telat kayak muteri konco-koncone dengan perasaan malu, perasaan capek. Setelah lari-lari tesihkan senam dewe. Ibaratnya hukuman itu pasti akan teringat dan sampai sekarang itu malunya masih. Lanjut, kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nyatanya sampai sekarang pun kita masih mengingat apa yang terjadi. Kalau enggak pada zaman dulu banyak, kalau saya mendengar cerita itu dulu kalau saya dilempar pakai penghapus, ini biasa. Itu kenapa itu sebuah hukuman hukuman yang menyakitkan karena itu teringat sampai sekarang. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya adalah paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena ibaratnya aku ngelakuin seperti ini kok salah terus. Ibaratnya dia kalau sudah berusaha tetapi otomatis pasti masih dianggap salah. Padahal itu adalah kalau dari sisi konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, menganggap dirinya adalah buruk karena dia merasa oh yang dihukum adalah saya sendiri. Jadi menganggap bahwa dirinya berarti yang paling buruk itu adalah saya. Gitu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ibaratnya kalau aku kalau salah aja dihukum seperti ini, ya udah kalau ada apa-apa aku tidak usah cerita. Dan seperti itu, Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yang selanjutnya, Mbak. Nah, ini tambah satu yaitu restitusi. Apabila tadi hukuman kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, kita bisa kamu ingat tidak apa keyakinan kita kemarin? Kemarin sudah dikasih tahu sama guru kalau berangkat harus sebelum jam 7. Sebenarnya kita setiap hari itu kan sudah melakukan hal seperti itu di Bapak Ibu Secara tidak langsung kita sudah melakukan hal itu. Kemudian menguatkan untuk murid, korban mendapatkan ganti seperti ibaratnya kalau anak-anak yang sekarang kita lagi banyak mendapat laporan dari anak, Bu, ini dianu kali ini Bu, untuk pendekatan lebih melakukan pendekatan kepada korban dan kepada yang melakukan itu. Selanjutnya yaitu restitusi ini fokus pada pemecahan masalah. Yang selanjutnya murid lebih belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian, pertanyaannya berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu peraturannya itu ini, kamu harus ini, itu namanya saklek. Kemudian kalau konsekuensi kita lebih menanyakan ke anak, ayo tadi peraturannya apa yang seharusnya kamu lakukan, itu konsekuensi. Kalau ke restitusi kita lebih ke melakukan kesadaran pada diri anak tersebut dengan memberikan stimulusnya. Seperti apa yang kamu yakini, kemarin kita sudah sepakat apa, itu adalah restitusi. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk
menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita jadi memancing anak untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, nah ini poinnya, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah. Poinnya tidak hanya menuduh mereka salah, tetapi kita harus membantu mereka untuk mencarikan solusi. Kalau saya salah itu bagian mana? Terus saya harus bagaimana, Bu? Seperti itu. Selanjutnya, nah keyakinan kelas. Ini saya percaya pasti di dalam kelas-kelas pasti sudah melaksanakan di Bapak Ibu. Seperti kalau dulu mengartikannya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih ke tata tertib. Masuk jam 7, apabila tidak boleh mencoret-coret, harus menata buku dengan rapi. Itu namanya peraturan, Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid. Misal, anak-anak, nanti kita sepakat kalau kita akan pulang dan kita akan masuk ke dalam kelas harus bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Itu adalah seperti secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak untuk menghargai dan menghormati guru. Selanjutnya, nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian seperti halnya kita kenapa kalau naik motor harus memakai helm? Padahal itu kan tidak ada peraturannya gitu Bapak Ibu. Untuk apa? Menjaga keselamatan. Padahal tidak ada aturannya. Dan kadang ada kesadaran diri, oh pakainya helm karena nanti untuk keselamatan diri. Nah, lebih ke keyakinan kelas itu untuk memotivasi anak untuk lebih bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka sepakati antara guru dengan murid. Jadi kalau peraturan itu biasanya lebih ke guru yang membuat nih Bapak Ibu. Anak-anak sini, kalau keyakinan kelas ini berbeda. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi ibaratnya yang menyepakati adalah guru dan siswa. Jadi tujuannya itu ya agar mereka tidak takut untuk mengungkapkan apabila mereka salah. Kemudian mereka akan mengingat apapun peraturan itu tanpa sebuah paksaan atau dan timbul dari kesadaran diri mereka sendiri. Nah, biasanya kalau peraturan seperti ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanpa sebuah teori, kita tetap menanamkan sebuah tanggung jawab bagi murid. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas kita dapat mengganti kalimat tersebut dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di kelas di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lebih mengganti seperti menghormati orang lain seperti menghormati guru. Ya, datang berkomitmen. Oh ya, kemarin keyakinan kelasnya kita adalah datang sebelum jam 7 atau 15 menit sebelumnya. Selanjutnya, nah, seperti yang setelah kami sampaikan tadi, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung kita sampaikan ke anak untuk memberikan kesadaran pada anak tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Jadi menimbulkan nilai-nilai universal seperti meningkatkan kedisiplinan, hal-hal baik yang ada pada peserta didik. Kemudian keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Jadi kemarin pada waktu kami melakukan kegiatan elaborasi, kami diinfokan kepada Bapak Instruktur keyakinan kelas itu paling banyak 5. Karena itu sudah mencakup nanti kalau terlalu banyak beban kepada siswanya itu juga terlalu banyak.
Selanjutnya Bu Sulina, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, itu terdiri dari sandang, pangan, papan, ya. Yang kedua yaitu penguasaan pada diri. Penguasaan pada diri ini lebih ke aku pengennya seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima biasanya terjadi pada keluarga, ya, teman, di sekolah. Kemudian kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghubung, yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, kita saksikan sebuah video sebentar. Tanpa basa-basi, Bapak gurunya hari pertama, hari kedua berangkat lagi. Ini pergantian kelas. Dia sibuk pulang, lari.
video ini Pak Agus. Monggo Pak Agus. Saya merasa sedih Iya gimana? karena melihat video tadi, yaitu waktu itu seorang anak Iya. bergantian dengan itu untuk semangat belajar. Saya sangat keren. Terutama anak saya ya. Iya. Tanpa mungkin ada lagi. Terus dilapirin. Kemarin kita pun seperti itu Bapak Ibu, waktu kita ditayangkan ini sampai Ibu Fasil tidak ada di sana. Dari video itu saya belajar bahwa kita itu harus melihat latar belakang dari siswa tersebut. Tidak boleh kita melakukan langsung menghukum anak tersebut. Kita harus bertanya apa yang menyebabkan anak tersebut itu terlambat, jangan langsung memberi sanksi dan hukuman kepada anak tersebut. Harus gini. Jadinya tanpa kita sadari, yaitu kembali lagi kita harus menanyakan karena kita tidak tahu apa alasan dari anak tersebut terlambat. Apalagi tadi memarahinya itu di mana, Bapak Ibu? Di sekolah, di depan teman-temannya. Yang pertama, sakit fisik, ya, sakit hati dan malu. Itu pasti akan dikenang sampai nanti, sampai dewasa, sampai tua. Nah, 5 posisi kontrol, kembali ke 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah sebagai guru, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa kadang kita gak dilonoke murid gak manut, nggih mboten. Ada kita kalau menghadapi anak gak di seperti itu ki murid gak nurut Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu posisi biasanya guru lebih ke memanipulasi pikiran dan perasaan anak. Seperti guru kecewa loh sama kamu, kok kamu nakal, kok kamu seperti itu, seharusnya kamu tidak seperti itu. Sebenarnya itu adalah sebuah pernyataan ben anak sadar nih, tapi itu akan membuat anak menjadi lebih rendah diri. Oh, kok yang saya lakukan kok menyakiti ya. Jadi anak nanti susah untuk memberikan pendapatnya, susah untuk bertindak. Jadi pembuat rasa bersalah ini efeknya akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga ada positif negatifnya nih Bapak Ibu nih. Kalau kita sebagai teman memang kita bisa dekat dengan anak-anak nih. Tapi dampak negatifnya yang pertama, rasa menghormati dan rasa menghargai anak kepada guru itu berkurang. Kadang secara buku karena mereka sudah merasa bahwa Pak Ibu loh boloku gak mungkin nyeneni. Ibu itu loh boloku biasa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu memantau. Yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan. Seperti kalau pemantau seperti, ayo, kamu tadi melakukan apa? Nah, jadi berarti anak itu antar sing nginteng-nginteng Bapak Ibu. Ayo, kamu tadi habis apa? Tadi kamu melakukan kesalahan apa? Kan kita sepertinya tidak tahu sebenarnya itu benar yang dilakukan oleh anak atau tidak. Kemarin ada teman CDP saya Bapak, di sekelasnya itu baru anak SD, itu ada CCTV-nya itu. Ada CCTV yang menurut mereka itu untuk memantau tindakan atau perilaku siswa yang ada di kelas. Padahal ibaratnya itu ada sisi negatifnya, berarti anak susah untuk bergerak dengan leluasa. Ibaratnya anak ini kamu CCTV loh, engkau salah enggak? Jadinya itu termasuk dalam pemantau.
Yang terakhir yaitu posisi yang sangat disarankan yaitu sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kembali lagi seperti yang tadi, menyelesaikan solusi bersama-sama, memberikan tanggung jawab kepada murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ini materi yang terakhir. Nih, ini identitas gagal dan identitas yang berhasil. Yang ini adalah perilaku kontrol negatif. Guru berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Banyak positif ini sehingga kadang kita bercanda seperti pada anak seperti itu nggih. Tapi kembali lagi seperti kita kemarin mengajari apa itu pantong putra. Padahal kita itu sebenarnya ibaratnya ini Mas Putra ya tiru-tiru kayak gini, harusnya lebih semangat lagi. Kayak Tora ada seperti itu. Sebenarnya kita niatnya itu memberi semangat dan motivasi. Kadang yang diterima anak, oh aku elek yo, oh aku gak bisa kaya Tora yo. Ini kan, jadi ibaratnya kenapa tadi sekali lagi saya bilang materi ini sangat menarik itu karena memang berhubungan langsung dengan yang kita alami sendiri di sekolah dan di kelas. Kemudian guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ibaratnya melaporkan kepada Bun Taman. Sering ya seperti itu ya. Gimana? Ayo tidak nurut, anda nebumun. Tiba tanpa menunggu waktu pun langsung wedi. Padahal ibaratnya anak-anak gumun lo gak ngapa-ngapain, kan lupa Agus, lupa Agus gak ngapa-ngapain. Dan tiba wedi. Nah, untuk membuat rasa bersalah, nah ini kamu sudah mengecewakan bapak sama ibu. Wah itu ibaratnya sudah sakit ibaratnya bapak ibu di dalam hatinya anak. Bapak ibu kecewa sama kamu, kok kamu gini. Wah itu anak makin sakit. Ibaratnya dari kalimat tersebut yang membekas, yang jangka panjangnya yang bakal menyakitkan anak adalah membuat rasa bersalah. Seperti kita diam kepada orang itu loh Bu, itu orangnya pasti apa yo, kenapa ya, itu malah menyakitkan loh Bapak Ibu. Leres buatan. Ibaratnya kalau kita berselisih dengan orang, ya, uangnya cuma gini, menengi tok, mumet Bapak Ibu. Mumet. Selanjutnya hasilnya apa kalau Bapak Ibu guru melakukan ini? Anak akan memberontak, pendendam, gitu kan? Kadang sekarang kita yang sudah seperti ini, sudah berumur seperti ini ya Bapak Ibu. Kita mengingat guru kita dulu yang telah melakukan itu, pasti nek ketemu guru nanti Pak kae lho, sing ndek kae itu bagine nang aku. Nggih mboten? Syukur saya kan orang kan. Nggih mboten. Nah, kemudian hasil yang membuat rasa bersalah anak akan sering berbohong, menyangkal. Ibaratnya tadi apa yang terjadi di sekolah? Enggak Bu, aku tadi baik-baik aja Bu, aku anak pintar, Bu, aku gak dimarahin Bapak Ibu guru. Karena apa? Ini membuat orang tuanya atau orang yang disayanginya senang. Padahal dia berbohong agar tidak dibilang apa tadi Bu? Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, yang positifnya adalah membuatkan alasan untuk anak-anak. Lakukan untuk bapak ibu ya, seperti itu. Kadang kita memberitahu pengikut, ayo yang baik, biar baik senang. Nah, lebih seperti itu bapak ibu. Lanjutkan. Nah, sekarang murid berkata, kalau apabila dulu penghukum, murid sering bilang, saya tidak peduli Pak, Ben. Iya betul. Kadang anak-anak sekarang itu kalau diberikan seperti ini, Ben Bu. Belum gitu, Ben kono, kan seperti itu. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, yang telah tadi Pak dibilang saya kecewa, mesti maaf Bu, nggak betul. Padahal kita tidak, padahal hatinya itu sakit. Nah, kemudian dampak pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahannya berulang kali. Niki realita nih Bapak Ibu. Kita memberitahu anak dengan cara hukuman, pasti anak akan mengulangi
mengulanginya. Kemudian membuat rasa bersalah, merasa rendah diri, gagal dan tidak berharga. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan kalau untuk teman, saya pikir bapak ibu teman saya, seperti anak-anak seperti itu. Apabila karena kita sudah terbiasa berteman dengan anak, terus guru melakukan kesalahan sedikit, tak kira pak ibu bilangnya aku, mergo aku temen nih. Nah, kadang jawaban negatif dari berteman itu. Nah, sebagai manajer, apabila terjadi seperti itu akan mengatakan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Seperti bagaimana ya bu caranya biar saya tidak salah. Nah, kita bersama-sama dengan murid menemukan solusi yang tepat dari permasalahan murid. Ya. Kemudian anak akan sadar untuk saya akan memperbaiki masalah ini bu, saya akan bertanggung jawab. Seperti itu. Kemarin anak-anak kelas 5 itu merusak itu pak, hasil karya dari temannya. Mas Kenzi lapor kepada saya, bu, kakak Excel itu merusaknya karyanya Safina. Terus itu setelah saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Terus lah yang salah kakak Excel kok kamu yang bilang, Bunita ngoten. Tiba-tiba itu Excel pak dari sana itu sudah bawa lem tembak sama korek di itu bu. Jadi ibaratnya tanpa kita sadari kita sudah membentuk rasa tanggung jawab dengan murid seperti itu bapak ibu. Lanjut. Nah ini adalah pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo nek mau kamu harus melakukan ini. Nah itu pemantau. Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Nah itu adalah bagian manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, mesti kok kue tonang. Nah itu adalah penghukum. Anak menjadi merasa rendah diri. Ini segitiga restitusi. Nah ini kemarin adalah program 3 sisi segitiga restitusi oleh oleh Kemendikbud itu memberikan program ini bapak ibu. Pemecahan permasalahan di kelas atau di sekolah dengan tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lanjutnya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apabila anak bersalah, pertama adalah bagaimana cara kita membuat kesalahan itu adalah menjadi proses pembelajaran. Jadi kita dapat mengatakan wes gak apa-apa nang, salah itu wajar. Baru kita memasukkan, nah kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi anak itu ibaratnya wes salah, isih di kue nah sudah salah, dibegitukan, semakin anak semakin merasa bersalah dan rendah diri. Seperti poin kedua, dapat kita mengajukan pernyataan gak apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Lebih enak dikotorkan ya, tidak usah dengan murid. Kadang kita kalau curhat sama teman, pada waktu kita merasa bahwa diri kita itu rendah, diri kita pada bagian bawah, teman sorry, nggak apa-apa, semua permasalahan dapat diselesaikan. Kue lega betul lah, timbang diri, lah kue kok dikandani kayak lain. Ibaratnya dia sudah merasa jatuh, merasa sedih, dibegitukan, saya merasa paling rendah. Yang ketiga, tidak apa-apa, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang terakhir, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, ini di poin ini
tidak lebih gegabah lagi dari ini. Baru kita poinnya makanya. Nah, yang pertama pokoknya kita menstabilkan dulu. Kemudian Bapak Ibu guru percaya kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadang anak-anak menawi, kenapa Pak? Bertengkar dengan murid teman yang lainnya, pasti ada alasannya Pak. Tapi kadang secara tidak langsung kita mengatakan kamu tuh jahil, enggak kan? Mesti kamu itu yang mulai, mesti nakal, enggak kan? Tapi kita tidak tahu. Padahal setelah kita cari tahu lebih lanjut, ternyata karena ibaratnya barangnya diminta. Kalau tidak seperti itu, makanya dia melawan atau mempertahankan sesuatu yang penting bagi dia. Yang terakhir yaitu mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif lagi. Bersediakah kamu mempelajarinya? Seperti itu. Poin ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat kesepakatan antara guru dengan murid tadi. Yang pertama yaitu setelah kita menstabilkan, kita memvalidasi, kita menanyakan keyakinan. Hayo, tadi berarti yang kamu lakukan tadi sudah benar atau belum? Ya seperti itu. Sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Jadi ibaratnya anak itu diminta untuk membangun situasi untuk dalam pemecahan masalahnya. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam kesepakatan kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Selanjutnya yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ibaratnya kita kadang tanya maumu apa, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ibaratnya kita sudah melakukan kegiatan tersebut ya. Disiplin positif seperti kita melakukan kegiatan kebiasaan dilakukan disiplin positif. Seperti yang itu kuliah. Nah, yang ini perubahan paradigma belajar. Kemarin Bapak Ibu saya mencoba karena anak-anak yang kelas 5 itu semangatnya berkurang ya. Ini enak Bapak Ibu dengan menggunakan board dinyalakan itu. Membuat sebuah permainan ya. Dengan sebuah permainan itu dan saya menanyakan kepada anak-anak, kamu tuh diterangkan ini kok gak mudah-mudah. Lebih ke poin ke pendidikan Pancasila. Anak-anak sekarang itu satu begini. Anak-anak sekarang itu ibaratnya kalau dulu ya Pak, dulu kita itu dituntut provinsi ini, ibu kotanya ini, provinsi ini, baju adatnya ini, kertas data gitu gitu. Kalau sekarang anak-anak itu susah Bapak Ibu. Jadi kemarin saya mencari cari akal gimana caranya biar anak-anak itu tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Jadi sekarang lebih mudah, ada aplikasi namanya Board, adanya di Chrome. Kita tinggal memasukkan Pak. Jadi nanti anak-anak ibaratnya ada pertanyaan. Kemarin saya isi apa, rumah adat dari Sumatera Barat apa. Di sini ada gambar-gambarnya. Robotnya ini tinggal mereka gerakkan ke jawaban yang benar. Jadi di sini ada musuhnya juga yang bisa mengejar dia. Jadi ibaratnya anak-anak tertantang untuk menyelesaikan. Jadi hafalannya cepat Pak dalam sebuah proses pembelajaran. Lanjut ini disiplin positif juga telah kita laksanakan ya. Pembiasaan yang baik telah kita laksanakan juga di sekolah. Lanjut next. Nah ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, belajar yang menyenangkan. Ini juga dari Board Bapak-bapak. Ini dari Board ya, dalam bentuk menjodohkan seperti rumah adat. Nah, menjodohkan seperti ini. Jadi anak-anak sekarang lebih mudah mengerti rumah adat atau pembelajaran di sekolah. Membuat keyakinan kelas. Kemarin kita belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Ini kemarin membuat karya dari stick es krim gitu. Selanjutnya
Nah, kemarin adalah contoh, ini adalah contoh praktik segitiga restitusi kemarin. Tugas kami yaitu membuat ilustrasi. Jadi memang sebuah ilustrasi kok lama. Jadi kemarin kami juga sudah mempraktekkan dari sebelum melaksanakan diseminasi kita telah melakukan aksi nyata dengan melakukan praktik segitiga restitusi. Di sini ceritanya pada waktu guru menjelaskan anak-anaknya rame sendiri. Pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan anak-anak, memanggilnya, terus menanyakan, kamu di mau rame kenapa? Gusti sok bu katanya. Nah, kita bisa memvalidasinya, kita bisa mengingatkannya seperti boleh apa tidak kita berbicara pada waktu guru menjelaskan. Itu dapat mengenakan nilai menghormati dan menghargai guru atau menghormati dan menghargai apabila orang yang sedang berbicara. Selanjutnya, nah ini proses praktik segitiga restitusinya. Next lagi ada lagi guru. Nah, mungkin pada kegiatan ini kita akan melakukan refleksi ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sedikit tentang disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari hasil pemaparan ini. Monggo Bapak Ibu silakan. Berdiri terus berdiri. Duduk aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bu Mita tadi tentang segitiga restitusi ya Bu, saya. Jadi sebagai pendidik itu untuk masa pendukungnya itu mungkin harus dicari dulu penyebabnya. Terus untuk yang disiplin positif tadi itu dapat menjadikan murid untuk lebih disiplin dan berkarakter, serta jika melakukan kesalahan kita harus mencari penyebabnya apa yang ingin murid yang ingin lakukan. Terus ini jika murid pasti kan ada penyebabnya. Kok murid kayak presentasi gini itu apa akibatnya, apa penyebabnya, itu perlu kita dalami. Terus untuk yang tujuan restitusi tadi itu untuk membangun peserta didik belajar dari kesalahan mereka dan menjadi orang yang lebih baik berdasarkan dari beberapa prinsip atau fokus yang telah diterapkan melalui keyakinan kelas. Terima kasih guru. Ini ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pesan, kesannya. Terima kasih Bu Mita. Dari pemaparan Bu Mita tadi saya sangat senang. Dan sekali lagi saya ingin mencoba seperti apa belajar whiteboard yang langsung menuju itu. Nah, saya sangat setuju itu dan saya ingin mempraktekkan. Ya, nanti sangat bisa. Terima kasih. Terima kasih. Bumur nonton sama bapak. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai orang yang dituakan di sini, sebagai kepala sekolah di sini, saya sangat mengucapkan terima kasih karena saya sangat bangga dan sangat senang karena guru-guru saya sekarang sudah menjadi tambah
di sini kita semangat untuk memajukan sekolah kita, memberikan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi, memberikan kualitas sekolah yang lebih baik lagi untuk kemajuan dari SDN 3 Bacem yang berpusat pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.